Onomi, Reimai, Reimai. Onomi, Halo semuanya. Pada hari ini merupakan hari yang spesial di mana dari komunitas Menoken Mamta pada hari ini merayakan Hari Noken Sedunia sebagai warisan kebudayaan yang ditetapkan oleh UNESCO. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ini merupakan hari yang spesial karena bersama-sama saya sudah ada sosok perempuan Papua yang menginspirasi dengan karya-karyanya yang bisa kita lihat sendiri ada di belakang kita yang sedang tergantung, ada yang kami pakai juga. Namun sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan, saya ingin memperkenalkan sosok wanita perempuan Papua yang di samping saya adalah Mama Agusta Kopeu dari Papua. Nah, untuk lebih dalam, mari kita mempersilahkan kepada Mama Agusta untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Untuk Mama Agusta, kami persilahkan. terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat siang dari Tanah Papua, khususnya di Hena, Sentani, Jalan Ipar Gunung, Kabupaten Jayapura. Saya mengucapkan selamat atas Hari Noken. Sebagai orang Papua, khususnya sebagai orang Sentani, saya turut bangga karena Noken dianggap sebagai warisan leluhur untuk kita semua. Saya Agusta Kopeu. Saya bekerja sebagai seorang guru, tetapi lebih sering saya berada di masyarakat untuk membantu mama-mama, menginspirasi mereka untuk bekerja dengan apa yang sudah diwariskan di dalam budaya kita. Bentuk-bentuk Noken kami apresiasi di sepanjang kehidupan kami, sebab bicara tentang Noken berarti kita bicara tentang perempuan Sentani, atau kita bicara tentang perempuan Papua, kita bicara tentang Nusantara, dan kita mengapresiasi saat sekarang kita bicara Noken atas nama dunia. Terima kasih karena di hari yang baik ini saya diberikan kesempatan untuk sharing apa yang sudah saya kerja atau apa yang sudah kami capai bersama-sama dengan perempuan. Saya memperkenalkan diri saya sebatas itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti akan lebih lagi dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Mama Agusta. Seperti yang kita dengar sendiri bahwa Noken ada kaitannya dengan perempuan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, melalui Mama Agusta kita akan mengenal lebih dekat apa sih itu Noken menurut Mama Agusta dan bagaimana fungsi Noken itu sendiri bagi masyarakat Papua, terlebih kepada perempuan dan secara umum, serta arti Noken bagi masyarakat Papua dan juga bagi Mama sendiri. Baik, Noken itu sendiri adalah satu alat yang dipakai oleh kaum perempuan. Kalau kita berbicara tentang Noken, sudah pasti kita akan berbicara tentang perempuan, terutama saya orang Sentani, perempuan Sentani. Kita bicara tentang masyarakat Mamta, dan kita bicara tentang orang Papua seluruhnya, dan juga sekarang kita bicara untuk seluruh umat manusia yang mengapresiasi Noken. Sebenarnya Noken itu adalah warisan leluhur, karena kalau kita berbicara tentang Noken itu identik dengan perempuan Papua. Kita berbicara tentang jati diri, kita bicara tentang budaya atau culture dari orang Papua itu sendiri, karena Papua itu luas dan keanekaragaman budaya dimiliki oleh masyarakat Papua. Tidak semua kami menggunakan Noken, tetapi Noken adalah bagian yang tidak bisa dilupakan dari kehidupan. Lalu saya mau memberi arti terhadap penggunaan Noken itu. Kalau kita bicara ada perempuan Papua, sudah pasti ada Noken di sana. Kalau kita bicara tentang perempuan Papua, terutama tentang orang Sentani, kita akan hitung berapa banyak Noken yang sudah diantar.
itu identik dengan hal-hal yang menyangkut pembayaran dalam budaya, mahar dan lain sebagainya. Itu akan menjadi perhitungan sudah sekian banyak atau berapa banyak noken itu diantar kepada pihak yang akan memberikan mahar dan sebagainya. Tetapi di masyarakat Sentani, karena saya lebih suka berbicara tentang orang Sentani, noken itu memiliki fungsi di dalam penggunaannya. Di waktu lalu untuk para pria, mereka lebih menggunakan noken yang mungkin ukurannya seperti saya pakai ini. Itu untuk ukuran pria, sebab mereka lebih serius atau lebih sering menggunakan noken pada acara-acara budaya. Dan ini tidak ada perhiasan, biasanya ada bulu-bulu burung kasuari atau cendrawasih, identik dengan kedudukan seseorang. Sebab di dalam culture kami, di dalam budaya kami, apa yang kita gunakan sebagai atribut itu menunjukkan jati diri siapa dia yang datang. Dengan melihat atribut yang digunakan, orang sudah tahu strata atau orang kenal siapa orang itu. Lalu hal yang kedua, noken itu digunakan sebagai pembagian yang kedua, itu dikatakan noken sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Kalau kita ke kebun, ada ubi yang dibakar, ada jagung yang dibakar, tentu saja kita tidak makan habis. Sebab kita harus bawa pulang untuk keluarga yang ada di rumah. Mungkin ada adik yang kecil di rumah, atau mungkin ada orang tua, nenek kakek yang sudah tidak bisa ke kebun. Kita harus membawa sesuatu yang kita siapkan di kebun untuk kita makan. Dan kita akan bawa pulang itu sebagai bekal bagi mereka. Jadi ukuran untuk memasukkan makanan seperti ubi bakar atau jagung bakar, itu ukurannya itu kita katakan sekarang itu noken buku. Sebesar itu. Ukuran itu kita bilang dalam bahasa Sentani noken eranimboy. Lalu ada noken lagi yang dipakai untuk isi sayuran. Ini kebetulan ada di sini. Ini mungkin ukuran-ukuran noken untuk isi sayuran. Jadi kemudian ada noken yang lebih besar lagi. Dan orang kami itu, orang Sentani, dia mempunyai noken mengikuti masa berkebun. Pada waktu mereka menanam kebun pertama yang penuh sayuran, ya yang noken kecil. Nanti pada waktu memanen ubi atau memanen keladi atau pisang, mereka menggunakan noken yang lebih besar. Tetapi ingat, noken yang dipakai untuk berkebun tidak bisa dipakai untuk mengantar mahar. Jadi saya merasa bahwa noken itu adalah sesuatu yang penting sekali. Kalau tadi ada pertanyaan, apa arti noken itu bagi Mama Agusta? Jadi saya merasa dari uraian yang tadi sedikit panjang itu, saya mengatakan kehidupan orang Papua, kalau tidak ada noken, berarti kita sudah kehilangan culture. Berarti kita tidak mengapresiasi apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita. Dan itu diambil dari sesuatu yang Tuhan berikan. Diambil bahannya dari alam, tanpa mengeluarkan biaya. Ada beberapa jenis pohon yang memberikan manfaat yang langsung kita bisa dapat untuk membuat noken itu. Jadi bagi saya sebagai orang Papua, khususnya sebagai orang Sentani, ada kan semacam pepatah yang mengatakan, berapa banyak noken yang diantar oleh orang tuamu. Itu sangat berarti. Jadi kalau ada hari raya atau ada hari untuk kita merayakan noken sebagai warisan budaya, saya pribadi sangat mengapresiasi kerja-kerja keras dari semua teman-teman, entah itu pribadi-pribadi atau itu NGO atau siapa saja yang mau bekerja untuk mensukseskan bahwa noken adalah peninggalan atau warisan budaya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya menghargai upaya itu. Baik, terima kasih Mem. Seperti yang tadi Mem sudah bilang bahwa noken itu adalah jati diri bagi kita, khususnya orang Papua. Dan sebagai pengrajin noken, Mem, apa saja bahan-bahan yang sering Mem gunakan, Mama Agusta gunakan untuk membuat noken? Bisa dijelaskan kepada kita bagaimana proses pembuatannya, apakah ada kesulitan yang dialami oleh Mama Agusta dalam pembuatan noken? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang cukup bagus, pertanyaan yang menarik. Seperti tadi saya katakan bahwa pembuatan noken itu dengan menggunakan pohon-pohon yang ada di sekitar kita, di alam yang Tuhan sudah berikan. Saya suka mengatakan bahwa dalam penciptaan dunia, sesudah kalau kami orang Kristen, di dalam Alkitab Kejadian 1, Allah menciptakan segala hal dan terakhirnya Allah katakan bahwa semua yang dikerjakannya itu baik.
Jadi saya sangat menghormati pernyataan-pernyataan itu. Jadi saya melihat semua yang ada di halaman atau di lingkungan saya hidup, itu semua dibuat oleh Allah dan itu baik adanya. Jadi kami di orang Sentani, pohon dari hutan yang kami kenal untuk membuat noken itu ada yang namanya husa. Husa ini saya tidak tahu di dalam bahasa Indonesia apa, tapi mungkin ahli biologi bisa mengenal pohon itu. Lalu kita bilang itu haboloha. Habolo itu pohon genemo. Genemo memang tumbuh secara liar di hutan-hutan Papua, atau di Jawa orang menyebutnya dengan nama melinjo. Itu pohon yang kedua. Lalu kita mengenal pohon yang disebut dengan romalo. Romalo itu adalah pohon yang kita sebut dengan mahkota dewa. Dan ada beberapa jenis pohon, yang 3 yang saya kenal persis itu yang digunakan dari dulu sampai saat ini. Tetapi ada lagi satu pohon di hutan yang kita kenal dengan nama yonggoli. Yonggoli itu pohonnya kulitnya sangat bagus. Selain bisa dibuat sebagai noken, bisa juga dibuat untuk pembuatan pakaian tarian atau membuat cendrawasih aspal asli tapi palsu, kelihatannya asli tapi itu sebenarnya palsu. Itu bisa dibuat dari yonggoli. Saya tidak tahu nama yonggoli dengan nama husa ini, saya masih menggunakan bahasa Sentani. Itu 2 jenis yang sangat dekat dengan orang Sentani, karena kalau ke kebun sudah pasti di kebun tua itu ada pohon yonggoli. Kalau ke hutan, ke gunung sudah pasti ada genemo di sana. Dan juga husa. Husa itu tumbuh di gunung atau di dataran-dataran yang sedikit tinggi. Dalam pengalaman terakhir itu saya melihat saudara-saudara yang ada di daerah Genyem itu sudah mengembangkan noken yang dibuat dari tali sayur gedi. Karena pohon gedi akan tumbuh tinggi, dan dari situ orang sudah mengembangkan pembuatan noken. Dan kita akan melihat jenis-jenisnya. Kalau yang talinya nokennya warna coklat tua, berarti itu dari husa. Sementara yang warnanya agak putih bersih itu dari pohon genemo atau yang saya tadi bilang haboloha. Lalu yang terakhir yang saya lihat pohon gedi, sayuran gedi itu, pohonnya itu hasil produknya itu sangat putih, sangat bersih hasil dari kulit kayu itu. Jadi manusia itu kreatif. Mama-mama Papua atau mama-mama yang bukan Papua saja yang sudah belajar noken, karena saya sendiri juga pernah mengajar seorang Chinese untuk membuat noken, anak mahasiswa Chinese membuat noken. Jadi saya merasa bahwa siapa saja yang mau belajar silakan. Dan di halaman rumah saya kebetulan ada pohon genemo, jadi itu menjadi bagian yang atau pohon-pohonan yang digunakan untuk membuat noken itu sendiri. Lalu tadi ada pertanyaan, sorry saya lupa pertanyaan terakhir. Proses pembuatan noken itu sendiri. Ya, proses pembuatan noken itu sendiri, yaitu ketika kulit itu diambil dari hutan, orang melakukan perendaman. Orang melakukan perendaman karena kulit ari atau kulit yang paling luar, yang kasar, harus dibuang. Kita hanya ambil kulit yang bagian dalam. Sesudah itu perendaman bisa tergantung dari jenis kulit kayu itu. Ada yang hanya seperti seperti gedi. Saya tahu itu hanya membuang kulit luarnya, merendam ke air sebentar lalu menjemur. Tapi ada yang harus 3 hari, ada yang 1 minggu, tergantung dari jenis kulit kayu itu. Lalu membuatnya itu yaitu dengan memilin. Maaf, saya tidak membawa contoh. Jadi itu dua urat tali itu disatukan lalu dipilin di paha. Bagi mama-mama itu pasti dipilin di paha. Lalu kalau di paha sudah capek, yang terakhir itu orang menggunakannya di sini. Ya, orang menggunakan di kaki, itu yang terakhir. Tetapi ada model yang terbaru sekali, ada alat bantu kan sekarang, mesin. Orang menggunakan mesin, yang tradisional sudah mengalami perubahan-perubahan. Tetapi kalau di kampung-kampung kita pergi, orang pasti memilih di paha. Dan itu menjadi resiko sebagai perempuan, karena kalau Anda mau bekerja atau kita mau bekerja, kita pasti mengorbankan paha kita untuk memilih tali noken untuk menjadikannya sebagai sebuah noken. Dan dia sangat tergantung dari kelincahan setiap orang. Kalau orang pandai, mungkin dalam sehari noken yang kecil-kecil begini bisa dibuat 2 atau 3. Tetapi kalau noken buku bisa dibuat seminggu lamanya. Kalau noken yang untuk kebun, saya ingat mama saya, orang tua saya, mama ada di sini juga, dan mama saya itu membuat noken untuk membawa hasil kebun itu
sebulan baru sebuah noken yang besar terbuat. Dan memang noken bagi saya, kebetulan saya lahir di era di mana orang masih menggunakan noken. Jadi saya pun sempat memikul yang disebut dengan noken itu. Kita isi bahan makanan dari kebun dalam jumlah yang banyak. Saya bercerita, saya bilang menariknya itu di dalam perjalanan pulang kita bagi-bagi semua, karena noken kan kelihatan. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan, transparan. Kita tidak bisa menyembunyikan. Kalau orang bilang kau bawa pulang betatas, ya sudah turunkan noken bagi betatas. Kau bawa jagung, ya turunkan. Seperti begitu kurang lebihnya. Baik Mama Agusta, mungkin itu salah satu cerita unik, ataukah Mama punya cerita unik lainnya tentang noken? Mungkin ada hal-hal atau pengalaman unik yang Mama tahu tentang noken, atau yang mengisahkan noken tapi menurut Mama itu adalah unik. Mungkin Mama Agu bisa menceritakan sedikit kepada kita. Baik. Yang unik dalam hidup saya tadi saya sudah cerita sedikit. Ketika kita membawa sesuatu dalam noken, kita tidak bisa menyembunyikannya, transparan, kelihatan. Kemudian kalau kelihatan orang sudah bicara bawa betatas, kalau kita mau simpan kan tidak mungkin. Berarti di situ kita merasa kalau orang mengatakan bahwa itu betatas, dia membutuhkan. Jadi ada rasa share, bagi kepadanya karena dia butuh. Lalu itu di budayanya kami. Terus yang tadi saya bilang, mau antar anak perempuan kawin atau mau antar sesuatu untuk tante lagi berduka, nanti penghitungan itu akan dihitung berapa banyak noken yang mengantar betatas, berapa banyak noken yang di dalamnya keladi, berapa banyak noken yang isinya bete, berapa banyak noken yang isinya ubi jalar itu, ubi talas itu. Jadi itu dihitung, dan itu juga yang akan dibayar sesuai, apresiasi diberikan sesuai dengan apa yang kita berikan. Itu keunikan yang saya dapat di daerah saya bertumbuh atau saya berkembang. Kemudian ketika saya besar, kita sudah bisa memikul noken. Kita tahu kalau kita tuju kepada tante kita yang murah hati, yang baik hati, ketika kita mengantar langsung kita dikasih, ini bawa pulang manik-manik, atau ini bawa pulang uang. Kan membanggakan, menyenangkan, karena kita sudah bantu orang tua memikul noken ke sana, tapi juga kita sudah membawa sesuatu dari tante untuk orang tua. Lalu dalam perkembangan hidup selanjutnya, ketika saya keluar dari daerah Jayapura, saya pergi di Wamena. Saya terkagum-kagum. Di sini kalau mama saya atau saya dalam pengalaman hidup pikul noken itu paling itu dua itu sudah. Kalau mama saya ingat pikul noken ubi, pikul noken sayur, pikul noken yang tadi saya bilang untuk bekal di rumah. Banyak. Tapi kalau di Wamena saya lihat itu membuat, kebetulan saya pernah bekerja di sana dan saya lihat, saya terkagum-kagum, sungguh terkagum, karena di tempat kami saya tidak tahu dulu bayi dibawa saja kah, digendong kah, atau diisi dalam bayi, saya tidak tahu. Tapi di Wamena saya lihat bagaimana mama memikul betatas, lalu daun betatas, lalu masih membawa mungkin kayu bakar, dan yang terakhir ada seorang manusia, seorang bayi ditaruh di dalam noken itu dan dipikul kemanapun pergi, bayi itu selalu ada. Dan itu sesuatu yang membanggakan, betapa uniknya noken itu. Dan saya melihat di budaya kami, saya tidak melihat seperti yang saya lihat di Wamena. Di Wamena itu seorang anak perempuan yang mau dikawinkan, saya lihat dia berbusana noken berlapis-lapis. Kalau kita antar makanan baru kita pikul noken berlapis-lapis. Jadi itu kira-kira yang bisa saya gambarkan. Jadi cerita uniknya yaitu noken dia selalu memberikan manfaat ganda untuk seorang wanita. Itu fungsi atau itu manfaat dari noken itu sendiri. Di mana noken itu transparan, ya, dan juga dapat digunakan sebagai alat gendong bayi, ya, yang seperti tadi sudah dikatakan Mama Agusta bahwa itu adalah unik. Baik, memang sangat unik sekali ya saudara-saudara. Tadi di awal perkenalan sempat saya menyebut komunitas Menoken Mamta. Pasti ada yang penasaran, apa sih komunitas Menoken Mamta? Dan Mama Agusta adalah salah satu yang tergabung dalam komunitas Menoken Mamta tersebut. Mungkin Mama Agusta bisa jelaskan sedikit tentang komunitas ini dan kegiatan apa saja yang selama ini dilakukan oleh komunitas Menoken Mamta.
Baik, terima kasih. Apresiasi pertama saya berikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat di dalam komunitas Mamta itu, Menoken itu saya mengenal ada Bapak Rocky, ada Bapak Andre, ada Pak Alex, ada Naomi, ada Lucy, dan ada Chandra, ada Luna, ada Saudara Timo, ada Sonya, ada Stanley, ada Nur, ada Noela, ada Mamet, ada Ronald. Kebetulan ini kami yang hadir. Sebenarnya komunitas Mamta itu kami sangat banyak. Saya memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada teman-teman yang ada di Toware sana. Kebetulan ada Bapak Timo di sini. Kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman dari Repang Waib, dari Isyo Hills, dan juga terutama untuk bapak-bapak seperti Bapak Abdon Nababan, Mas Rui. Saya mengenalnya dengan Mas Rui, saya tidak tahu nama yang lainnya. Saya memberikan apresiasi untuk Mbak Ulung, Mbak Niken, dan juga teman-teman yang lain. Ada Jum yang sering datang. Saya senang karena di dalam, seperti halnya kami dulu merajut, seorang mama merajut Noken, dengan harapan bahwa Noken itu bisa menghidupi keluarga, bisa alat bayar, alat tukar, misalnya antar anak perempuan kawin atau tante berduka kita antar. Tetapi sekarang di dalam Menoken yang kami alami, kita bisa sharing. Saya ada punya ini, kau punya apa. Jadi dunia itu terasa ada rajutan-rajutan kasih antara satu dengan yang lain. Kita tidak mengenal, tadinya saya tidak mengenal Pak Rocky, tadinya saya tidak mengenal Pak Alex, saya tidak mengenal Naomi, saya tidak mengenal Chandra, Lucy juga. Lalu dalam kami merajut kasih antara satu dengan yang lain, juga seperti beliau-beliau yang tadi saya sebutkan, teman-teman yang seperti bapak-bapak, Bapak Abdon dan lain-lain. Tadinya saya tidak mengenal mereka, tetapi lewat Menoken ini saya bisa mengenal mereka. Dan luar biasa ketika ada waktu di mana teman-teman dari Nusa Tenggara, ya kalau saya tidak salah, dari Jakarta, karena Menoken mereka datang. Dan waktu itu saya sakit dan mereka datang berkunjung. Ketika mereka datang berkunjung, saya merasa seperti wah, dalam hal Menoken itu saya dibutuhkan oleh banyak orang. Dalam Menoken ada saudara-saudara saya masih butuh saya, berarti saya jangan sakit lama-lama. Itu menginspirasi saya untuk cepat sembuh. Dan dalam kerja-kerja selama ini, karena saya tadi dibilang sebagai inspirator, pekerjaan besar saya kerjakan di Kampung Aceh. Ini sebagai tambahan saya kerjakan di Kampung Aceh. Kampung Aceh adalah kampung destinasi wisata di Kabupaten Jayapura. Di situ banyak karya-karya saya, di situ ada cukup banyak ibu-ibu yang saya bina sekian tahun. Saya memulai pekerjaan di Aceh itu tahun 2002. Dan sekarang kampung itu menjadi luar biasa. Salah satu dampingan saya itu namanya Ibu Martauhe. Saya bangga sekali karena atas nama kegiatan Menoken ini, dia bisa membuat Noken. Akhirnya dia sudah melihat seluruh dunia. Dan terakhir saya dengar dia pulang dari Amerika. Memang kami sempat punya rencana untuk ke Jerman, tapi karena corona kita bangun pola Menoken yang lain. Dan saya senang hari ini Noken dirayakan, hari raya Noken dirayakan di mana-mana. Papuan culture, that's culture of all nations, seperti itu. Wah, berarti sudah sangat menginspirasi. Dan juga dalam komunitas Menoken Mamta yang Mama Agusta tahu, apakah ada filosofi yang diangkat dalam komunitas ini, atau bagaimana, apa saja yang Mama tahu tentang tujuan atau dari komunitas Menoken Mamta ini? Baik, satu hal yang sangat saya banggakan itu, tadi saya bilang Noken itu dibuat dengan rajutan. Jadi filosofi itu bagaimana seorang ibu itu menuangkan rasa kasihnya terhadap keluarga itu dalam bentuk rajutan. Dan kita juga sebagai komunitas Menoken, sebenarnya kalau tidak ada rasa kasih,
tidak ada rasa memiliki, tidak mungkin seperti tadi saya bilang, orang jauh-jauh dari Jakarta datang, lihat saya di dusun-dusun. Kemudian kalau tidak ada rasa kasih, tidak mungkin orang dari Nusa Tenggara itu mau datang. Noken itu sendiri, tadi saya bilang, di dalam hal menoken itu, hal-hal yang kita belajar itu sederhana saja. Pertama, keterbukaan. Di situ ada rasa keterbukaan, di situ ada rasa kejujuran, di situ ada rasa kasih, di situ ada rasa share. Jadi noken sudah memiliki beberapa hal, dan dalam komunitas menoken itu menjadi filosofi yang perlu kita kembangkan. Kalau saat-saat ini memang noken di sebagian masyarakat Papua noken dilupakan, tetapi kita yang punya culture yang terikat dengan noken, tidak mungkinlah kita melupakan noken. Walaupun sudah ada karung goni, lalu karung plastik dan kantong plastik sekarang yang banyak, noken tetap menjadi sesuatu warisan leluhur. Jadi saya mau katakan begini kepada semua perempuan-perempuan Papua, terutama orang Sentani, sejauh apapun engkau pergi, ingatlah kau masih punya pekangge. Pekangge itu noken pinang, yang di dalamnya kita isi pinang, dan kita kemana-mana kita pergi, kita tidak kasih makanan, tapi kita bagikan pinang. Ini yang terkecil yang saya bisa kasih. Entah pinang itu alat kontak lah, alat kontak untuk saling menghubungkan satu manusia dengan yang lain. Kalau dia laki, kalau anak laki-laki atau bapak-bapak, pasti di dalam nokennya sudah ada, orang Sentani bilang itu maluhuba. Maluhuba itu semacam bulatan lempengan di mana dia menyimpan rokok, dan itu dibagikan kepada para lelaki. Itu filosofi yang saya lihat di dalam kegiatan menoken yang teman-teman yang membanggakan dari Samdana Group atau dari program menoken itu, asas-asas itu dipakai. Saat sekarang banyak orang yang sudah tidak lagi memiliki kejujuran, keterbukaan, apalagi mau peka terhadap orang lain. Tetapi syukur pada Tuhan karena kita masih ada yang mau berkumpul satu dengan yang lain. Wah, baik, terima kasih banyak sekali Mama Agusta. Dari penjelasan Mama Agusta terkait dengan komunitas Menoken Mamta, kita mengetahui bahwa noken itu memiliki arti yang sangat banyak, yang diantaranya adalah transparan, keterbukaan kepada sesama, dan yang terlebih adalah kasih. Bagaimana? Benar kan Mama? Iya, betul. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang paling terakhir. Bagaimana pendapat Mama Agusta mengenai keberadaan noken di masyarakat? Apakah akan bertahan dalam waktu yang lama, ataukah akan dilupakan begitu saja dan akan dikenang ceritanya saja? Bagaimana menurut Mama? Saya mau bilang, noken kalau bagi orang Sentani, selama orang itu menghargai culture, budaya yang dia miliki, dia tidak akan dilupakan. Tetapi kalau orang itu dia mengikuti dan di dalam dirinya ada asas hanya tinggal menerima sesuatu tanpa memilah-milah, itu pasti akan dilupakan. Seperti tadi saya singgung, dulunya mama saya ke pasar menggunakan noken. Dulunya mama saya ke pasar mengisi sayuran mau dijual itu di dalam bay ditaruh dalam noken, lalu menaruh sayuran, menaruh ikan, segala macam bisa masukkan. Kemudian bay diganti dengan daun pisang. Lalu ketika mama ke pasar, mama melihat ada keranjang belanja yang ditawarkan. Noken ditaruh di rumah, noken hanya dipakai ke kebun. Tetapi lama kelamaan kita menyadari yang terakhir itu yang terjadi itu plastik di mana-mana. Saya sendiri merasa bahwa lebih baik orang menggunakan noken, karena noken itu kita bisa gunakan lama sekali. Kalau kita merawat noken itu dengan baik, bisa sampai 10 tahun kita menggunakan noken. Apalagi kalau dibuat dari tali-tali yang khusus itu, kita menggunakan itu. Kalau sekarang kantong plastik memang banyak, kantong plastik hanya dibuang jadi sampah, mengganggu kehidupan. Kesempatan ini, kalau dari suku orang Sentani, saya melihat perempuan-perempuan Sentani, saya ada teman yang tadi saya sebut Ibu Marta, dia sama seperti saya harus menginspirasi kami untuk mencintai budaya leluhur dengan sungguh-sungguh. Itu pertama. Tetapi saya melihat di budaya orang Wamena, itu sangat tidak mungkin orang melupakan noken. Sebab anak baru lahir ke dunia, si perempuan itu, karena saya pernah hidup dengan mereka, langsung dia diajar
membuat noken itu, mulai dari yang tali asli, kemudian akan berpindah ke tali yang lebih mudah seperti sekarang kita lihat benang-benang yang sudah Modern. dijual, Ya. dan tetap saja bahannya bisa berubah dari benang atau nelon, tetapi motifnya tetap sama motif noken. Jadi saya mau katakan, selama kita menghargai budaya, di situ juga kita akan menghargai bahwa noken akan menjadi peninggalan atau warisan leluhur yang tidak bisa dilupakan. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih Mama Agusta, penjelasan terakhir yang sangat memberikan arti kepada kita untuk selalu menghargai noken, dan terlebih pada Hari Noken Sedunia pada tanggal 4 Desember hari ini. Ada kesan-pesan yang ingin Mama Agusta sampaikan? Saya persilahkan. Ya baik, terutama untuk teman-teman yang menoken di Mamta, tapi juga teman-teman saya yang ada di Sarmi, Bapak Dasa, dan teman-teman yang lain, juga teman-teman di Merauke. Saya belum tiba, tapi ada Om Andre, Naomi yang pernah ke Merauke. Saya mau mengucapkan bahwa noken itu warisan leluhur. Noken itu di dalamnya saya sudah katakan tadi ada asas transparan, keterbukaan, ada asas kejujuran, kemudian ada beberapa hal yang menjadi filosofi, ada kerahiman, bagaimana seorang ibu karena kasih rasa kasihnya dia tetap saja tidak ada alat yang baik untuk menggendong bayi, dan dia menggunakan nokenlah sebagai salah satu alat untuk menggendong bayi. Dan yang terakhir ada rasa kasih. Jadi kalau di dalam kegiatan menoken, kalau kita melihat seseorang seseorang susah, marilah kita memberikan rasa kasih kita kepada semua orang, karena rasa kasih itu akan menolong kita semua untuk menerima si A di dalam kelebihan dan kekurangannya. Kemudian di Hari Noken Sedunia ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan noken menjadi warisan budaya sampai bisa dikenal secara lokal, secara nasional, bahkan secara internasional, mendunia. Selamat merayakan Hari Noken. Baik, terima kasih kepada Mama Agusta atas penjelasannya terkait noken dan juga terkait komunitas menoken Mamta yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan kesimpulan yang seperti tadi kita sudah dengarkan dari Mem, bahwa noken itu adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Ini merupakan pesan untuk anak-anak muda terlebih dahulu ya, Mam, karena sudah semakin zaman modern di mana noken itu terancam akan berkurang dari pemakaiannya dan juga kurang dimanfaatkan. Mungkin banyak tapi sebagai hiasan. Tapi seperti yang tadi Mama Agusta sudah sampaikan, bahwa kita harus menggunakan noken karena itu merupakan warisan leluhur. Baik, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Mama Agusta sebagai salah satu anggota dari komunitas menoken Mamta. Atas waktunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama Agusta yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di siang ini. Terima kasih kembali. Terima kasih Mama.